Halo semuanya, anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semuanya baik? Ya, pasti baik ya. Kita percaya kita semua dalam lindungan Tuhan ya. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kita sekarang sudah masuk ke pembelajaran 2 dan 3, subtema 4 ya. Tematik kelas 2 tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial ya. Miss singkat ini pembelajaran 2 dan 3 karena dalam pembelajaran 2 itu pembelajarannya sangat sedikit ya. Jadi digabung saja ya. Baiklah anak-anak semuanya, tolong anak-anak perhatikan, simak baik-baik materi hari ini. Oke semuanya, lihat di sini ada beberapa anak-anak sedang berolahraga ya. Nih, ayo berolahraga. Nah, ya. Jadi anak-anak perhatikan biar nanti kalau ada tugas atau ada PH atau kita sebentar tidak terasa lagi akan ada pas. Jadi anak-anak harus mengingat ya. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, kelompok putra dan kelompok putri. Mereka mempraktikkan gerakan menendang dan menangkap bola. Mereka berdiri berjajar dan berpasangan. Ada anak yang menendang lalu anak lainnya menangkap bola ya. Jadi anak-anak sudah bisa menyimak ya bagaimana cara permainan olahraga yang hari ini kita pelajari ya. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran 2 ini yang Miss jelaskan tentang berolahraga ya. Gerakan menendang dan menangkap bola. Oke, paham ya? Pasti karena ini kegiatan olahraga ini biasanya sangat disukai oleh anak-anak semuanya ya, baik pria, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan ya. Oke, anak-anakku semuanya, kita lanjut kembali. Anak-anak sekalian, setelah tadi Pak Guru mengajak anak-anak berolahraga, nah akhirnya murid-murid setelah selesai berolahraga, murid-murid masuk ke kelas ya. Nah, dan dalam kelas ibu guru mulai mengajar murid-murid. Nah, ya. Coba anak-anak lihat di sini ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 3. Coba anak-anak perhatikan, gambar apakah ini? Nah, ini adalah burung gagak ya. Nah, di sini tidak ada ceritanya, ya. Jadi, Miss akan membacakan cerita, ya. Miss akan membacakan cerita ini untuk anak-anak. Jadi disimak, didengar baik-baik, ya. Oke, semuanya siap? Ya, jangan bosan anak-anak ya. Ini cukup lama nih ceritanya nih, ya. Oke, simak baik-baik. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruku berwarna hitam. Suaraku berkoak membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya, seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai burung kecil yang lucu, aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami.
bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian." "Tentu," teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. "Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makanan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular," ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh saksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. "Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan dan aku akan berjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi." Dasar burung ceroboh. Mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Kriuk. Biar lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, kriuk. Biar telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. "Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri," kata cecak. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. "Maafkan aku burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget. Ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi," ungkap Gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya. Lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan saksama. "Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu," bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. "Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak. Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu," kata burung pipit. "Maafkan aku burung pipit, selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memanfaatkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian," kata burung Gagak. "Baiklah, kami maafkan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi," kata burung pipit. Nah, anak-anak semuanya, tadi Miss Lince sudah membacakan cerita tentang Gagak sang pembohong ya. Anak-anak sudah mendengar bagaimana ceritanya. Nah, setelah anak menyimak baik-baik yang tadi Miss bacakan, nah ini ada 3 pertanyaan ya. Nanti anak-anak menjawab ya. Menjawabnya ini berdasarkan tadi cerita yang Miss bacakan. Ya, mengerti ya? Oke. Ini nanti dikerjakan di buku PS ya. Kenapa Miss tidak tulis di sini ceritanya? Karena ya, biar anak-anak tahu, Miss Lince ingin mengasah
ya, daya ingat anak-anak seperti apa ya. Karena dalam pembelajaran itu ada yang disebut mendengar, ada yang disebut menulis, ya. Jadi anak-anak harus biasakan belajar itu dari mendengar ya. Kalau kita sudah mendengar berarti untuk kita menghafal, mengingatnya ya. Ini adalah sebuah cerita saja ya. Jadi kalian tadi sudah mendengar baik-baik. Ini setelah mendengarnya anak-anak harus menjawabnya. Oke, semua siap ya? Oke, kita lanjut kembali. Setelah ibu guru tadi ya, setelah Miss Lince tadi sudah membacakan kisah tentang burung gagak. Nah, di sini ada sebuah permainan ya, permainan yang mengasah otak ya. Nah, anak-anak pernah nggak lihat seperti ini? Ada kotak sana, kotak sini, sana sini. Coba kita baca dulu ya. Kemarin Siti dan teman-teman bermain bersama. Masih ingatkah bermain apa itu? Yang tadi saat olahraga? Ya, masih ingat ya. Mereka membentuk kelompok putra dan putri ya. Ini adalah kelompok putri, ini adalah kelompok putra ya. Masih ingat nggak permainan apa yang olahraga itu loh? Nah ya. Nah, di sini nak ya, isilah petak-petak di samping ya. Dengan kata kuncinya, mendatar adalah siswa perempuan, menurun adalah siswa laki-laki. Dengarkan penjelasan Miss Lince. Tadi dikatakan mendatar. Mendatar itu yang mana? Nah, ini nak posisi mendatar itu nih, mendatar. Yang ini adalah menurun ya. Tadi dikatakan kalau yang mendatar itu adalah siswa perempuan. Kalau yang menurun adalah siswa laki-laki. Nanti anak-anak belajar untuk mengisi ini harus sesuai ya. Harus sesuai nih, contohnya nama anak perempuan, di sininya juga harus pas nama anak laki-laki. Bagaimana ya? Harus ketemu huruf yang pas. Ngerti? Ya. Nah, di sini juga ini mendatar, berarti dia untuk siswa perempuan. Ini juga mendatar untuk siswa perempuan ya. Kemudian yang menurun di sini siswa laki-laki. Nah, di sini nanti kan ada kita temukan huruf ya. Untuk yang siswa perempuan dan siswa laki-laki, di sini hurufnya harus pas ketemunya ya. Di sini juga nih. Oke? Ngerti ya anak-anak ya? Kalau biasanya disebut ini teka-teki silang ya. Jadi kalian nanti belajar, coba kerjakan dulu. Kalau sudah benar, nanti mama, papa, atau kakak ngecek kembali ya, sudah benar belum pekerjaan anak-anak. Setelah itu kirim ke Miss Lince ya. Dibuat nggak kotaknya Miss? Dibuat ya, yang rapi. Ya, anak-anak ya. Oke, ini namanya mengasah pikiran ya. Atau makanya disebut teka-teki silang. Wah, adanya sebuah teka-teki. Nanti ini akan terjawab. Paham semuanya? Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, baiklah anak-anak. Tadi kita sudah bermain teka-teki ya. Nah, sekarang kita melihat ada angka-angka lagi. Nah, ya, dengarkan baik-baik. Ibu guru memberikan pengumuman. Sekolah akan mengadakan bakti sosial yang tujuannya memberikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lainnya. Berikut ini adalah barang-barang yang akan mereka sumbangkan ya. Ada berapa gambar di sini anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima gambar ini adalah alat-alat yang digunakan untuk belajar ya.
Tadi ada dibilang buku tulis, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian dari gambar ini di bawahnya sudah ada harganya. Ya. Ini 2.000, ini 500, ini juga 500, ini 1.000, dan yang terakhir ya harganya ini 2.000 ya. Dilihat baik-baik ini harganya. Nah ya, kemudian Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya. Ya anak-anak ya, Siti bersama teman-temannya katanya mau membeli barang di atas ini nih. Tapi sesuai dengan uang mereka. Nah ya, mereka punya uang berapa, itu yang mereka belikan ya, sesuai dengan uangnya ya. Nah, perhatikan di sini. Oke, anak-anakku semuanya, tadi Miss sudah menjelaskan bahwa Siti bersama teman-temannya akan membeli barang-barang yang akan mereka berikan sesuai dengan uang yang mereka miliki. Ya tidak? Ya kan? Oke, dengarkan di sini. Ya, perhatikan. Tadi dijelaskan ingin membeli uang sesuai ingin membeli barang sesuai dengan uang yang dimiliki ya. Oke, untuk yang pertama perhatikan di sini. Siti memiliki uang 5.000. Perhatikan ya. Siti memiliki uang 5.000. Kira-kira barang apa yang dapat ia beli? Nah, tadi sudah ada harga-harganya kan? Ya. Siti punya uang 5.000. Kira-kira barang apa ya yang dapat ia beli? Coba anak-anak perhatikan nanti ya. Harga-harga barangnya tadi sudah ada, sudah Miss Linca tampilkan. Kemudian Siti punya 5.000. Apa saja sih barang yang bisa ia beli? Nah, anak-anak cara menjawabnya begini nih. Di sini sudah ada kotak ya. Nama barangnya apa? Ya, contohnya buku. Ini contoh ya. Banyaknya berapa? Nah, kalau mau anak tulis 2, cukup nggak nanti uangnya? Nah, seperti itu ya. Harga barangnya berapa? Nah, kalau beli 2 berarti dijumlahkan. Kalau beli 1 ya harga barang itu yang 1 itu berapa? Kemudian jumlah harganya berapa? Paham anak-anak? Ya, memang untuk materi hari ini kalian Miss ajak untuk lebih berpikir lagi ya. Dengarkan baik-baik perintahnya ya, tadi sudah dijelaskan. Siti dan teman-temannya akan membeli barang-barang ya berdasarkan apa yang uang yang mereka miliki ya. Ini Siti punya 5.000. Barang-barang apa saja yang bisa dibeli oleh Siti? Nama barangnya, banyaknya, harganya, jumlah harganya, kemudian nanti nih ditotalkan berapa. Paham? Ya. Yang kedua, Edo memiliki 2 keping uang 500-an dan 2 lembar uang 1.000-an. Nah, berapa nih totalnya semua uang Edo? Nanti anak-anak coba ya. Kalian hitung dulu nih ada berapa total seluruh uangnya. Kemudian kalau dia mau membelikan barang-barang itu apa saja yang didapatnya? Ya. Apa saja yang didapat oleh Edo dengan uang nih dikatakan tadi 2 keping uang 500-an dan 2 lembar uang 1.000-an. Jumlahkan dulu ini semuanya berapa. Baru kita bisa tahu barang apa saja yang bisa dibeli oleh Edo. Nah ya, anak-anak ya ngerti ya? Oke ya. Kemudian yang ketiga, Benny memiliki 1 lembar uang 2.000-an dan 2 keping uang 1.000-an. Sama seperti tadi ya, anak-anak jumlahkan dulu nih seluruhnya berapa ya jumlah uangnya si Benny. Kemudian barang apa yang dapat ia beli? Tulis kembali di kotak ini ya. Nama barang, banyaknya berapa, harganya berapa ya. Oke anak-anak. Dan yang terakhir ada Leni.
Leni memiliki 10 keping uang 200-an. 10 keping uang 200-an dan 1 lembar uang 2000-an. Barang apa saja yang dapat ia beli? Nah, ya anak-anak ya. Jangan lupa, ini jumlahkan dulu. 10 keping uang 200-an itu berapa nilainya? Dan 1 lembar uang 2000-an berapa? Kemudian dihitung dulu semuanya nih. Ya, 10 keping sama yang 1 lembar. Berapa jumlah uang Leni seluruhnya? Jika anak-anak sudah dapat, baru ya kita lihat barang apa saja yang bisa dibeli Leni dengan uang yang ia miliki. Ya, tulis dulu sini nama barangnya, banyaknya berapa, harga barang itu berapa, kemudian jumlah harga barangnya berapa, ditotalkan nanti di sini. Paham anak-anak? Ngerti ya? Oke ya, anak-anak sekalian, yang ini tugas ini adalah PR ya. Ini PR, berarti dikumpulkan besok ya. Tulis soal nggak, Miss? Ditulis ya, Nak ya. Tulis soalnya, kemudian buat tabelnya yang rapi. Paham semuanya? Ya, tulis soal hanya 4 kok. Ini ya, PR yang ada di videonya hanya 4. Tulis soalnya, kemudian buat tabelnya yang rapi ya. Dan dikirim ke Miss Lince. Posisi kiriman fotonya juga harus yang bagus, terbaca oleh Miss Lince ya. Oke anak-anak semuanya yang Miss Lince sayangi. Paham ya pembelajaran kita hari ini ya. Walaupun agak lama dan agak penjelasannya banyak, nggak apa-apa kan, nggak tiap hari kita belajarnya banyak materi ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu anak-anakku penjelasan Miss Lince pada hari ini tentang tematik ya. Semoga anak-anak bisa menerima apa yang sudah Miss Lince jelaskan. Baiklah semuanya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Tuhan memberkati.